Muyassar TV, channel tilawah dan dakwah Al-Quran. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Azka salatin wa salamin li rasulillah. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah telah berikan kepada kita, yang jikalau kita berusaha untuk menghitungnya tentu tidak akan pernah mampu kita menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat ke-14, surat Ibrahim ayat yang ke-34, halaman 260, posisi ayat paling atas di sebelah kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di pertengahan ayatnya, Allah berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Dan jikalau kalian ingin berusaha menghitung nikmat Allah, tentu kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Ayat ini sama persis dengan awal ayat ke-18 surat An-Nahl di halaman 269, posisi sebelah kanan, surat ke-16 ayat ke-18. Ya, di ayat yang ke-15, 16, 17, 18, ayat yang keempat, karena ayat paling atas adalah ayat ke-15. Sama persis awal ayatnya Allah juga berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jikalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa menghitungnya. Untuk itu kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita iringi dengan tindakan amal-amal nyata. Kalau kita benar-benar bersyukur dengan nikmat tersebut, dengan menggunakan setiap kegiatan kita, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan, untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik sepanjang zaman, yang berusaha untuk senantiasa kita teladani apa yang telah beliau contohkan kepada kita, khususnya dalam urusan ibadah dan tentunya dalam urusan muamalah, dalam urusan berhubungan sesama manusia, sesama saudara, kaum kerabat dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi umat-umat terbaik yang layak dikumpulkan di dalam surganya nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, syukur hari ini insyaallah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah agenda yang luar biasa, yang istimewa insyaallah, yaitu dalam daurah Al-Quran Mutkin Al-Muyassar yang bertempat di Saum Hafiz Wadil Mubarak, Bekasi, pimpinan daerah Persatuan Islam Kota Bekasi. Yang tentunya kita berterima kasih kepada pengasuh Saum Hafiz Wadil Mubarak, yaitu Al-Ustadz Beben Mubarak, yang juga merupakan mudir am di pesantren Keramat Asem Jakarta, yang telah memfasilitasi kita semua dalam rangkaian acara yang insya Allah akan digelar selama 4 hari, dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 April, hari Kamis sampai dengan hari Ahad insya Allah. Jazakumullah khair katsiran. Semoga apa yang telah disiapkan oleh beliau Al-Ustadz Beben Mubarak dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta daurah Al-Quran Mutkin Al-Muyassar yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Antum semua adalah hamba-hamba Allah yang telah dipilih. Antum semua adalah hamba-hamba Allah yang juga terpilih dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang ada di luar sana. Banyak orang yang berusaha menghafal Al-Quran, tetapi tidak semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Maka alhamdulillah antum semua mendapatkan kesempatan ini, telah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sini, dan semoga nantinya juga akan dimampukan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran dengan kuat, wabil khusus dengan metode Mutkin Al-Muyassar. Ikhwatu iman azanallahu wa iyyakum. Insyaallah saya Khamsin Haryadi sebagai penyusun metode Mutkin Al-Muyassar, walaupun belum bisa mendampingi, membersamai antum semua dalam belajar memahami metode Mutkin Al-Muyassar, tapi kami insya Allah selalu mendoakan kepada antum semuanya, semoga Allah mudahkan dalam proses pembelajarannya, dimudahkan untuk memahami metode ini sehingga kemudian dapat diterapkan dalam usaha antum semua menghafal Al-Quran dengan kuat. Insya Allah didampingi oleh muhafidhah dan muhafiz yang sudah belajar bersama kami di Palembang, tidak akan mengurangi satu hal dari metode ini. Andapun kemudian masih ada yang belum dipahami dari metode ini, insya Allah kami persilahkan kepada antum semua, siapapun yang ingin belajar langsung di Palembang, untuk silahkan hadir dan insya Allah belajar bersama di Rumah Quran Darul Azam Palembang. Kami ucapkan selamat datang dan barakallah. Semoga Allah memberkahi setiap ikhtiar antum semuanya. Dalam 4 hari ini antum semua akan belajar
memahami metode Mutqin al-Muyassar, yang secara garis besar ada dua hal yang penting untuk dipelajari, dari mulai syarat dan kemudian tahapan. Syarat menghafal Al-Quran sebagaimana sudah ada kita pahami semuanya. Tidak akan mungkin kita bisa menghafal Al-Quran kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Begitupun dengan metode Mutqin al-Muyassar. Ada khamsatu syurut, ada 5 syarat yang harus hadir, yang harus kita hadirkan, yang harus antum hadirkan dalam mempelajari metode Mutqin al-Muyassar. Dari mulai niat, iradah, mujahadah, fahmul minhaj, dan istiqamah. 5 hal ini, niat, kemauan, mujahadah, kesungguh-sungguhan, memahami metode, dan istiqamah dalam menghafal Al-Quran menjadi syarat khamsatus syurut dari kita semua ketika akan menghafal Al-Quran. Dan tentunya siapapun yang ingin menghafal Al-Quran sudah barang tentu diniatkan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan macam-macam niat yang ada ini, dari 5 hal ini, dari mulai niat sampai kemudian ke istiqamah, insya Allah akan dipaparkan, dijelaskan di daurah selama 4 hari yang akan datang. Bagian kedua yang terpenting dari metode Mutqin al-Muyassar adalah khamsul marahil, 5 tahapan. Bagaimana kemudian kita mengikuti step-step tahapannya, langkah-langkahnya. Ikuti sebagaimana instruksi, sebagaimana arahan dari murabbi ataupun muhafiz dan muhafizah. Bagaimana tahapan-tahapannya? Dimulai dari wasfus surah, kemudian wasfus sofah, kemudian kharitatud dihniyah, kemudian jadwalul ayat, dan yang kelima adalah majmu'ul ayat. Silahkan dipelajari, insya Allah nanti akan dibedah ya selama 4 hari ke depan. Semoga bisa dipahami dengan menyeluruh ya, sehingga antum semuanya akan bisa memahami dan bisa mengaplikasikan metode ini dalam menghafal Al-Quran dengan kuat. Bukan cuma hafal Al-Quran ayatnya saja, tetapi hafal sampai nomornya, hafal sampai halamannya, hafal sampai posisinya, kanan, kiri, atas, bawah. Semuanya insya Allah akan dihafalkan, bahkan sampai majmu'ul ayat, kodifikasi ayatnya. Mana ayat yang bersamaan, ya, memiliki kesamaan, mirip dengan ayat yang lainnya, atau ayat-ayat yang bahkan mungkin sama persis dengan ayat yang lainnya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan Al-Quran untuk kemudian kita pelajari. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman 4 kali dalam Al-Quran, surat Al-Qamar juz yang ke-27 itu ya, di halaman 529 ada 2 kali dan 530 ada 2 kali dengan redaksi ayat yang sama ya. Redaksinya adalah walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah Allah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, diingat, menjadi peringatan, dan insya Allah mudah untuk dihafal. Namun adakah di antara kalian yang mau untuk melakukan itu? Adakah di antara kalian yang mengerti dengan itu semuanya? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga bahkan mengingatkan kembali dengan kalimat awal ayat yang sama di surat Maryam dan surat Ad-Dukhan. Surat Maryam 2 ayat sebelum terakhir, 1 ayat sebelum akhir ya, ayat kedua dari akhir ya, bisa dibilang seperti itu karena surat Maryam itu ada 98 ayat. Dan di ayat yang ke-97 Allah berfirman fa innam yassarnahu bilisanik. Dan sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa kalian. Diulang kembali di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ya, surat 44 ayat 58 ya, 58 sama. Surah Ad-Dukhan itu ada 59 dan ini ayat ke-58-nya. Kali yang sama. Fa innama yassarnahu bilisanik. Allah sudah mudahkan. Insya Allah jika Allah yang menyampaikan bahwasanya Al-Quran ini telah Allah mudahkan, maka tidak ada satupun makhluk yang pun mengatakan ini menjadi lebih susah, ini menjadi lebih sulit. Tidak. Al-Quran insya Allah mudah bagi siapapun yang menginginkannya, khususnya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam menggapai ridha Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalan bagi kita. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah memudahkan, memberkahi ikhtiar kita semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.